Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini Bapak Ibu sekalian. Di pertemuan kali ini kita akan membuat yang namanya Visual Programming Lab. Nah, tapi ini memang dikhususkan untuk orang-orang informatika, jadi mungkin prodi-prodi selain informatika bisa skip aja gitu kan. Ini untuk dosen-dosen informatika atau mungkin remik ya. Oke, langsung aja kita tambahkan aktivitas di sini ya. Tambahkan aktivitas, klik. Nah, di sini kita mempunyai VPL, Virtual Programming Lab. Oke. Nah, ini dia. Di sini misalkan ini mohon maaf sebelumnya tapi tidak di bagian media transmisi jaringan, tapi ini sekedar tutorial saja ya Bapak Ibu ya. Misalkan buatkan bukan tugas programming Python. Nah, gini Python ya. Seharusnya kita ya. Di sini from Python. Nah, gitu aja. Nah, di sini buatlah sebuah sintak, sebuah baris kode aja, kode untuk menampilkan kata Institut Mahardika tetap beda. Nah, sekarang ini katanya ya. Nah, ini dia. Oke. Ini udah kita copy ya. Oke. Nah, kita tampilkan saja di sini misalkan dari deskripsi. Nah, di sini ada juga settingan lain, submissionnya. Submission ini misalkan dari tanggal kapan sampai tanggal kapan gitu kan ya, biasalah kayak sebelumnya. Nah, ini restrictnya di sini. Restrictnya itu mahasiswa boleh berapa file yang bisa dia buat gitu kan. Misalkan di sini hanya buat satu, ya kita buat satu aja cukup. Di sini juga misalkan ada grup, kerja grup atau kerja kelompok atau misalkan sendiri individual. Nah, di sini juga bisa lebih banyak gitu kan. Ada misalkan kata sandi, maksimum size upload, terus SEB required ya, dia juga bisa pakai SEB gitu kan. Disable ini disable external upload, paste and drop. Nah, ini jangan. Tapi kita nggak apa-apa aja. Untuk saat ini kita belajar gitu kan. Nah, kita lihat lagi nilai seperti biasa penilaian. Di sini kita tulisnya 100 gitu kan. Kategori dan lain-lain. Umumnya seperti ini. Pembatasan akses seperti biasa, kita penyelesaian aktivitasnya di materi gitu kan. Nah, baru lanjut lagi yang lain, tag, kompetensi, dah cukup. Nah, mungkin segini dulu aja, saya ulang dikit-dikit. Nah, ini untuk VPL atau Virtual Programming Lab gitu ya. Nah, ini oke, kita simpan dan kembali ke kursus. Oke, sudah selesai VPL. Nah, seperti biasa ini adalah VPL ini adalah wadah, hanya wadah ya. Wadah saja untuk kita berinteraksi gitu kan. Nah, nanti dalamnya kita bisa lakukan apapun. Nah, di sini dia. Di sini ada available, tersedianya biasa ya. Due date, jatuh tempo, maksimal filenya, tugasnya adalah individu, setelah penilaian adalah maksimum 100, di run tidak, evaluate tidak. Nah, gitu. Enggak apa-apa. Di sini adalah buatlah sebuah baris kode. Nah, tapi di sini saran saya run dan evaluatnya dibuat yes. Soalnya biar mahasiswa bisa merun juga gitu lah. Kita coba setting dulu di sini, di mana ya? Setting dulu, bisa run mana? Oh, bukan di sini. Di sini test case atau bukan? Execute. Nah, dia.
execute optionnya di sini based onnya pilihnya biasa aja lah. Terusnya running scriptnya dia biar otomatis saja. Nah di sini si modul sendiri dia sudah banyak tuh kan, sudah banyak bahasa pemrogramannya tuh kan, ada PHP, Python, Java, C++ gitu kan. Nah ada yang lain-lain, kita pilih otomatis saja biar dia mendeteksi. Ini juga debuggingnya silahkan seperti otomatis saja. Nah di sini run saja. Tapi kalau debug jangan. Debug perlu nggak ya? Perlu lah buat mencari solusi. Nah tapi kalau evaluate jangan, ini untuk penilaian kita gitu. Oke, kita simpan aja. Sudah, kita lihat lagi di sini. Nah di sini ya dia runnya ya, debugnya ya, dan evaluate tidak. Jangan. Kalau evaluate buat kita saja, buat si dosen ya. Nanti kita akan bedain antara run dan debug. Nah kita lihat submission list. Nah ini dia seperti biasa mahasiswanya. Nah jika misalkan mahasiswa sudah ada yang mensubmit di sini, kita bisa langsung evaluate semuanya, atau yang non grade atau yang dikecualikan gitu kan. Nah seperti itu. Sini ada misalkan similarity. Nah, jadi misalkan ada yang sama gitu kan, ngupload bareng-bareng, misalkan sudah ada. Nah pilihnya dari mana. Oke, di sini kita langsung testing aja ya Bapak Ibu. Nah misalkan tes activity ini misalkan Bapak Ibu bisa ngupload di sini. Nah, nanti mahasiswa akan diperlakukan seperti ini, edit. Nah mengeditnya gitu, mengedit di sini. Nah di sini misalkan kita buat file ini ya, mana tadi buat baru, klik lagi. Nah ini ya filenya misalkan Mahardika, kita pakai PY aja atau Python. Nah misalkan kita nggak tahu script Python di mana, cari aja W3 School, itu kan banyak. W3 School banyak, terang aja W3 School. Kita pilih yang di sini Python. Nah Python ini dia, copy aja Pythonnya. Nah ini dia, paste gitu kan. Di sini kita simpan dulu, execute dan debug, dia akan menyala kalau misalnya kita sudah simpan. Nah simpan dulu baru kita run. Nah hasilnya seperti apa sih runnya? Nah seperti ini, hello world. Tapi disuruh dosen kita nggak boleh hello world, yaitu adalah Institut Mahardika tetap beda. Oke, simpan lagi, run. Oke, sudah seperti ini. Terusnya dia ada debug gitu kan. Nah misalkan dia nyari kesalahan, oke, tidak ada kesalahan di sini. Nah ini dia, oke, tuh fix bug. Oke, sudah tidak ada gitu kan. Oke, kita close aja. Mungkin nanti kita debug dimatiin aja ya biarin. Nah misalkan lagi kita mau ganti dia bukan Python gitu kan, ini kan Python, kita Python. Misalkan kita ganti apa tuh ya? Kita coba lihat lagi di sini ada apa aja. C++. Misalkan kita pakai C++ gitu kan. Nah kita tinggal copy di sini. Nah paste aja. Nah tapi ini masih PY, kita di sini pilih rename dulu, ganti CPP. Nah kalau sudah biasa simpan lalu run. Nah CPP ini akan muncul hello world juga sama seperti itu. Jadi sebenarnya kalau yang di virtual programming lab ini dia dikhususkan untuk sistem yang back end, gitu, seperti SQL dan sebagainya. Di sini dia khusus untuk back end gitu, disarankan untuk back end. Nah mungkin ini, nah kita coba kebalikan lagi ke PY mana PY. Nah ini dia, ini tapi kita rename juga, dia adalah PY, simpan. Oke. Nah di sini ada submission view. Nah ini dia submission view-nya, ini yang disubmit oleh diri saya sendiri gitu kan. Dia bisa di download atau dia di evaluate. Nah kita lihat dulu di evaluate kayak gimana sih. Nah dia akan mengevaluasi sendiri gitu kan. Nah yaitu, nah seperti ini,
evaluasinya otomatis. Nah, respon grade-nya 0/100, komentar tidak ada, yang keluar adalah ini. Nah, gitu. Berarti dia sudah benar nih. Tapi kalau contoh yang tidak benar seperti apa? Ntar lo. Nah, ini benar, nanti akan ada penilaian di sini. Nah, nilai ini misalkan tulis saja 85. Ya, dari sendiri gitu kan. Nah, pengen yang gede. Copy. Oke. Nah, sudah dinilai. Nah, ini ada preview submit list. Nah, ini dia nilainya 85. Contoh misalnya yang tidak benar gitu kan. Nah, ini kita rename, nggak ada ekstensinya di belakangnya. Oke. Dia kalau kita save, kita run, dia akan salah di sini. Nah, nih. Lihat kompilasinya nih. I'm sorry banget. Nah, nggak ada tipe file di sini. Run this tipe nggak ada nih. Nggak ada kayak gini dia. Saat kita coba di sini execute lagi si Mahardika, dia akan salah. Nah, ini dia. 0 kompilasinya ini, komentarnya ini. Nah, komentarnya dia file execution file gitu loh. Nah, ini juga kompilasi seperti yang salah. Nah, berarti di sini kita bisa nilai kamu adalah 15 deh, nilai kasihan gitu kan. Nah, sudah nilai gitu. Nah, itu nilainya ada 15 ini. Nah, seperti ini. Ini ada Mahardika PY, Mahardika CPP, ada Mahardika gitu kan. Nah, submission bisa kita lihat di sini. Mana tadi? Submission list. Submission list ini untuk mahasiswa. Nah, mungkin kita lihat lagi di sini execute-nya gak usah pakai debug. Nah, dia cukup run saja. Oke. Nah, ini dia. Mungkin segini saja untuk virtual programming lab gitu kan. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa lebih jauh mendalami ini, khususnya untuk prodi informatik atau remik di sini. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.